diakui oleh Green Building Council Indonesia, sehingga seluruh standarnya adalah standar ramah lingkungan, sekolah dengan konsep net zero. Saya sering mengatakan fenomena dalam pendidikan kita, di mana siswanya abad 21, gurunya abad 20, dan sekolahnya abad 19 dalam sebuah tempat yang sama. Sekarang kita sudah mulai bergerak semua ke abad 21. Gurunya dengan pembelajaran pemanfaatan teknologi sehingga mereka siap untuk menjadi guru yang mengajar dengan konsep abad 21. Gedungnya yang semula gedung pola abad 2019 sekarang sudah menjadi gedung abad 21. Jadi ini adalah sekolah negeri pertama di Indonesia yang menggunakan konsep net zero. Dan dengan konsep seperti ini, tadi kita menyaksikan komentar dari orang tua, dari anak-anak. Mereka merasa senang sekali karena sekolahnya memiliki fasilitas yang amat baik, sementara mereka datang tanpa harus bayar. Tadi orang tua menyatakan, Pak, sekolahnya seperti sekolah yang dimiliki masyarakat kelas ini, sementara kami adalah rakyat kebanyakan. Jadi kami merasa bersyukur bahwa kami rakyat kebanyakan bisa mendapatkan sekolah yang biasanya hanya bisa dinikmati oleh sekolah-sekolah berkualitas yang diberikan oleh swasta. Kita ingin sekolah negeri bukan hanya tidak kalah, tapi lebih baik daripada sekolah-sekolah yang ada di tempat-tempat lain. Nah, dengan peresmian ini, kita berharap proyek ini bisa diteruskan, sehingga semua sekolah di Jakarta nantinya adalah sekolah konsep abad 21, konsep ramah lingkungan. Proses pembangunannya bekerja sama dengan para arsitek yang mumpuni. Ada Andra Matin, The Associate Architect, Juhara Plus Juhara. Ini adalah arsitek-arsitek terkemuka yang diajak berkolaborasi untuk membangun proyek-proyek ini. Dan konsep yang diterapkan di sini adalah konsep pembelajaran yang lengkap. Jadi ada fasilitas perpustakaan, fasilitas bermain, fasilitas olahraga yang rancangannya pun dibuat sedemikian rupa sehingga dia membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Lalu di atas sana ada pembangkit listrik tenaga surya. Jadi sebuah sekolah yang konsep greennya itu lengkap. Dengan begitu kita berharap nantinya anak-anak akan belajar lebih dekat tentang ramah lingkungan, tentang konsep pembangunan berkelanjutan. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita turut menjadi saksi peristiwa bersejarah. Tadi sudah diungkapkan bahwa hari ini kita di Jakarta resmi menjadi tempat pertama sekolah negeri memiliki net zero school, sekolah dengan konsep green building. Bapak Ibu sekalian, tadi tulisannya ini, kini apa? Lalu kini nanti, lalu kini kelak. Ini memang yang kita hadapi di dunia pendidikan. Anak-anaknya abad 21, gurunya abad 20, mengartikan kalimat ini. Bangunannya abad 19. Itulah yang terjadi di sekolah-sekolah kita. Anaknya abad 21 sangat advance, gurunya abad 20, lalu bangunannya masih abad 19. Nah, sekarang di DKI Jakarta kita mulai, bangunannya pun sudah menjadi bangunan abad 21. Jadi kita bergerak mengikuti perubahan zaman, dan sekolah itu tidak ditentukan oleh fisiknya,
tapi oleh interaksi antar pendidik dan peserta didik. Itulah yang membentuk sebuah tempat disebut sekolah. Di bawah pohon pun kalau di situ ada pendidik dan peserta didik, dia disebut sebagai sekolah. Tapi gedung yang dikasih label sekolah, bila di dalamnya tidak ada peserta didik dan pendidik, maka dia tidak disebut sebagai sekolah. Tetapi sebuah tempat di mana peserta didik, pendidik berinteraksi dengan orang tua, dengan lingkungan, bila dirancang dengan benar, maka dia akan membuat proses pembelajaran itu berjalan dengan jauh lebih baik. Dan Ibu sekalian, karena saya ini banyak sekali masuk sekolah, datang ke sekolah banyak. Jadi kalau datang ke sebuah sekolah itu kecium. Ini sekolah yang menyenangkan atau tidak menyenangkan itu kecium. Kerasa. Masuk kelas, ini kerasa nih. Ini kelasnya ini kaku, kelasnya rileks, kelasnya berceria itu bayang. Semua yang pernah jadi guru pasti merasakan itu. Begitu masuk langsung kerasa suasananya. Dan apa yang terjadi di tempat ini, begitu datang merasakan suasana yang amat berbeda. Sebagai sebuah sekolah yang memfasilitasi pembelajaran, insya Allah pembelajarannya menyenangkan di tempat ini. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua rasa terima kasih. Dan ini dikerjakan secara kolaboratif. Izinkan saya secara khusus menyampaikan terima kasih kepada para arsitek yang terlibat di dalam proyek ini. Di dalam proyek ini ada empat sekolah yang kemudian kita sama-sama saksikan. Saya coba lihat nama lengkapnya di sini. Kalau yang di tempat ini adalah dari Juhara, Pak Ibu dan putra almarhum Pak Ahmad Juhara ada di sini. Kalau boleh berdiri, tepuk tangan untuk mereka semua. Jadi Pak almarhum Pak Ahmad Juhara, seorang arsitek dulu, ketua Ikatan Arsitek Indonesia, kita pernah kolaborasi ketika saya bekerja di kementerian, membangun namanya sekolah garis depan. Sekolah garis depan itu kenapa Bapak sekalian? Ini melenceng sedikit nih. Kita ini kalau bikin sekolah se-Indonesia sama, sementara kebutuhan tiap tempat itu beda. Jadi waktu itu saya minta dengan teman-teman Ikatan Arsitek merancang bangunan sekolah sesuai dengan kondisi masyarakat di tempat itu. Namanya sekolah garis depan, dan bekerjasama dengan Pak Ahmad Juhara waktu itu sebagai ketua Ikatan Arsitek. Kemudian sekarang dengan putra dan istri, putra putri, kita terus bekerjasama dalam pembangunan sekolah ini. Semoga almarhum dimuliakan derajatnya di sisi Allah, diberikan tempat yang mulia, dan insya Allah ini semua apa yang dikerjakan oleh keluarga, meneruskan apa yang dikerjakan oleh almarhum akan menjadi catatan amal jariah untuk almarhum Bapak Ahmad Juhara, seorang arsitek yang punya kepedulian kepada lingkungan, punya penanggung sosial, dan memilih untuk terlibat dalam begitu banyak proyek-proyek yang kalau bicara profit barangkali bukan itu, tapi inilah kemuliaan seorang pribadi arsitek. Saya ingin sampaikan terima kasih pada yang terlibat. Kemudian yang kedua, kepada Green Building Council yang telah membantu di dalam proses ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita perlu tahu sekalian mengapa ini penting. Sekolah itu salah satu bangunan paling banyak kalau yang dimiliki pemerintah itu bangunan sekolah. Bangunan sekolah itu lebih banyak daripada jumlah kelurahan, jumlah desa. Ya, bangunan sekolah itu lebih banyak. Nah, di sisi lain, kalau kita bicara tentang emisi karbon global, kontribusi bangunan itu adalah 39% emisi karbon global itu dari bangunan, dan konsumsi energi global total 36% itu diambil dari bangunan. Jadi bangunan itu adalah kontributor besar. Kita seringkali kalau melihat dekarbonisasi yang dipandang adalah kendaraan bermotor saja. Tidak, sesungguhnya bangunan itu menyedot energi 36%, kontribusi pada emisi karbon global 39%. Bila kita tidak mengkoreksi bangunan-bangunan, terutama di perkotaan,
maka kualitas udara di tempat ini akan selalu menghadapi masalah. Karena itu mengapa kita harus menuju pada green building, dan kita mulai dari sekolah-sekolah kita. Jakarta komitmen menurunkan 30% greenhouse gas emission di tahun 2030. Sekarang kita alhamdulillah sudah sampai 26%, masih ada 4% lagi. Tapi di tahun 2050, Jakarta komit untuk bisa memiliki kondisi net zero emission 2050. Menuju ke sana kita harus mulai. Alhamdulillah perjalanan panjang itu dimulai. Hari ini kita menyaksikan 4 sekolah yang perencanaannya, pelaksanaannya sesuai dengan standar Green Ship Net Zero yang diterbitkan oleh Green Building Council Indonesia. Ini adalah satu terobosan yang saya harap ini dijaga terus. Jadi kepada seluruh jajaran Dinas Pendidikan, Pak Asesra, Pak Sekda, bantu jaga ini supaya proyek ini berjalan terus ke depan, supaya sekolah-sekolah kita nantinya menjadi sekolah-sekolah yang menggunakan prinsip sustainable development. Kenapa ini penting di sekolah? Supaya anak-anak ini nanti belajar, mereka nanti ke atas jalan-jalan. Mereka nanti melihat bagaimana air didaur ulang. Mereka melihat bagaimana ruang hijau itu diciptakan. Supaya ketika mereka nanti menjadi pribadi-pribadi yang rumah, pribadi yang nanti mengambil kebijakan di kantornya, mereka membawa pengalaman pendidikannya sebagai bahan, bukan sekedar pengetahuan dia baca, tapi dia pernah mengalami berada di sekolah yang mengadopsi pendekatan hijau. Pulang ke rumah pun begitu, dia akan menjadi agent of change di rumahnya masing-masing. Jadi menyelenggarakan sebuah konsep gedung green building di sekolah itu dampaknya lebih dari sekedar sekolah ini saja, tapi langsung kepada masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah pentingnya perancangan. Bapak sekalian, kita melibatkan para arsitek. Di sini ada dari beberapa firm, Juhara plus Juhara, kemudian Andra Matin, The Associate Architect. Ini Bu Kadis tolong diteruskan. Kita undang para perancang-perancang untuk ikut merancang gedung-gedung kita, supaya gedung-gedung kita ini menjadi sebuah tempat yang memberikan pengalaman unik bagi setiap orang yang belajar di tempat itu. Dan kita ingin gedung-gedung sekolah itu inspiratif. Gedungnya pun merangsang untuk berpikir, merangsang untuk berimajinasi. Kalau itu muncul, maka anak-anak kita ketika dia datang ke sekolah, pulang dari sekolah, dia membawa imajinasi baru. Dan kalau kita datang sebuah gedung yang baru, para guru dimanfaatkan. Nah, ini namanya arsitek yang bikin ini, itu sekolahnya A, B, C, D. Terus nak lihat ya konstruksi ini, kita bikin namanya insinyur sipil. Dia belajarnya A, B, C, D. Lihat nih, electrical engineering. Ini yang nyiapin semua mechanical di sini. Ini lihat solar panel. Di situ ada fisika murni. Di situ ada fisika terapan. Jadi materi yang ada di sini dengan berbagai macam kebaruan, dia mendadak menjadi alat ajar untuk para guru. Karena itulah undang mereka-mereka yang terbaik yang tadi disebutkan state of the art. Dan teman-teman para arsitek yang pada berkarya di Jakarta, kami tahu persis mereka adalah orang-orang yang mau membayar balik untuk sekolah-sekolah, karena mereka menjadi arsitek lewat sekolah-sekolah ini. Ini bayar baliknya bukan dengan donasi rupiah, tapi dengan bagaimana hasil pendidikan yang mereka dapat dikembalikan dalam bentuk rancangan, sebagai bentuk mereka mengembalikan kepada institusi yang dulu membesarkan mereka seperti sekarang. Bu Kadis dan para kepala sekolah, jangan pernah khawatir untuk mengundang orang membantu sekolah. Kalau membantu sekolah itu orang pasti mau datang dan bilang kalau membantu, gini, saya tidak minta pertolongan, saya minta Anda bayar balik buat sekolah yang sudah mendidik Anda dulu. Pasti mau, karena kita semua adalah hasil didikan sekolah-sekolah ini. Karena kita semua merasakan manfaatnya. Saya pun selalu begitu. Saya ini produk sekolah negeri total. SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah pun masih negeri. Jadi kalau ditanya, ini adalah produk kurikulum lokal, total, kurikulum lokal. Dan kita merasakan manfaat dari pendidikan itu. Ini
prinsip kolaborasi jangan hilang. Kita ingin bangun sustainable Lagi development, di sana juga pernah gunung. kita ikuti standar global. Siang, sore, Ada malam, Green makan Building siang. Council di sini yang membantu, tapi mengerjakannya jangan sendirian. Kerjakannya undang semua yang terbaik. Dan kita beruntung berada di Jakarta karena begitu banyak pribadi-pribadi terseleksi itu berkumpulnya di Jakarta. Nah, seleksinya berdasarkan kinerja. Itulah tempat berkumpul di tempat ini. Jadi kita harus memanfaatkan. Kemudian yang berikutnya saya minta kepada para kepala sekolah. Mana kepala sekolahnya yang tadi? Para kepala sekolah, Bapak Ibu tanggung jawab untuk bisa merawat tempat ini dengan baik. Membangun itu tidak mudah, ya. Mau itu sulit, tapi merawat itu lebih sulit. Rawat dengan baik dan tingkatkan standar tentang kebersihan, tentang kerapihan, tentang ketertiban. Kalau perlu Bapak Ibu berkonsultasi dengan yang merancang bagaimana cara merawat ini dengan benar, dengan baik. Siapa yang harus diundang untuk mengerjakan A, B, C, D, F, G. Dan kalau Bapak panggil orang untuk membantu, kasih tahu sama mereka, Bapak itu sekolahnya di mana? Tanya begitu. Mau nggak bantuin sekolah kita? Mau nggak bantuin pendidikan? Jadi Bapak Ibu jangan sungkan minta tolong kalau untuk urusan pendidikan, karena hampir pasti mereka akan membantu. Tapi perawatan ini harus dikerjakan dengan baik dan libatkan anak-anak untuk proses perawatannya, sehingga mereka tahu persis apa yang harus dikerjakan di gedung-gedung seperti ini. Kepala sekolah ini kunci, Pak. Kalau pemimpin sekolahnya bagus, insya Allah sekolahnya bagus. Kalau pemimpinnya bisa merawatnya dengan baik, insya Allah semuanya akan bisa merawat dengan baik. Jadi para kepala sekolah ini supaya dijaga, dipastikan kalau nanti datang tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, rasanya mesti seperti baru terus. Itu yang harus kita pastikan terjadi.